Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkiah dengan NIM 2304075111016 dari kelas BC 232 PGSD semester 1. Sesuai dengan tugas saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, saya memilih 2 materi yang akan saya bahas selama beberapa menit ke depan. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu tentang kecerdasan emosional. Baik, untuk itu langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, hakikat adalah inti atau dasar dari suatu konsep atau entitas. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan pada manusia, kita merujuk pada perubahan fisik yang terjadi sepanjang siklus kehidupan individu. Ini mencakup peningkatan ukuran tubuh dan perkembangan sistem organ. Sementara itu, perkembangan adalah segala perubahan yang terjadi sepanjang hidup kita, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu lebih terikat dengan peningkatan fisik seperti tinggi badan, berat badan, sementara perkembangan sendiri melibatkan perubahan yang lebih luas, termasuk dalam fungsi dan keterampilan. Jika kita fokus pada aspek perkembangan anak, kita harus memperhatikan 4 aspek utama, yaitu fisik, kognitif, sosial, dan emosional, seperti aspek berkontribusi pada perkembangan holistik seseorang individu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkembangan anak dapat berasal dalam diri genetik atau hormon dan dari luar itu lingkungan dan sosial. Dan pada akhirnya tujuan perkembangan peserta didik ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, potensi, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mencapai potensi penuh. Jadi inilah inti dari pemahaman tentang perkembangan manusia dan mengapa ini sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengembangan individu. Oke, baik, selanjutnya materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang kecerdasan emosional. Jadi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang sering disebut EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, serta mampu menggunakan emosi tersebut secara efektif dalam berbagai situasi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, mengontrol emosi sendiri, serta memahami emosi orang lain, sehingga memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, memecahkan masalah, dan mengatasi stres. Jadi kecerdasan emosional itu meliputi beberapa aspek penting, termasuk yang pertama itu adalah kesadaran diri emosional atau mampu mengenali emosi dirinya sendiri. Yang kedua adalah pengelolaan emosi atau kemampuan untuk mengelola emosi yang dirasakan. Yang ketiga itu adalah motivasi diri, kemampuan untuk mendorong diri sendiri menuju tujuan. Dan yang keempat adalah empati atau kemampuan untuk memahami emosi orang lain. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial atau kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi selanjutnya adalah kecerdasan emosional ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena baik dalam konteks pribadi maupun profesional, kemampuan ini membantu individu untuk mengembangkan kesejahteraan emosional yang lebih baik, mengelola konflik, dan lebih efektif berkomunikasi dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain.
Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, seseorang itu akan dapat menghadapi tantangan hidupnya dengan lebih bijaksana dan dapat meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Kait ini berkaitan dengan cara orang tua itu memperlakukan anak dalam keluarga atau pola asuh orang tua. Intinya faktor internal itu dari dalam dan faktor eksternal itu dari luar ya. Jadi kecerdasan sejati bukanlah hanya ditandai dengan kemampuan berpikir yang tajam, tetapi juga dengan kemampuan mengelola emosi dengan bijak. Baik, itulah tadi materi yang saya bahas. Jika ada yang kurang, mungkin boleh ditambahkan, dan jika ada yang keliru, mohon koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.